Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. Banyak di luar kampungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para orang tua kami, para alim ulama, para asatiz wa asatizah, Bapak Ketua RW, Bapak Ibu Ketua RT, hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita semua bisa hadir di tempat ini guna untuk kita bersama-sama mendoakan almarhumah Ibu Asmawati binti Ilyas, di mana malam hari ini merupakan malam ke-40 hari atas berpulangnya almarhumah ini menghadap ilahi Rabbi. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita tentunya kodratnya tidak menginginkan ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Suami tidak ingin ditinggalkan oleh istrinya, istri tidak ingin ditinggalkan oleh suaminya, anak-anak tidak ingin ditinggalkan oleh orang tuanya, begitu juga orang tua tidak ingin ditinggalkan oleh anak-anaknya. Semuanya kita tentunya berharap kalau bisa kita ini bisa selalu bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Akan tetapi tentunya kita pun harus sadar bahwasanya setiap yang hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, yang namanya kematian ini pasti akan datang. Tinggal siapa yang nak duluan. Aku bapak duluan, aku belakangan. Aku belakangan, ibu duluan. Apa mana kira-kira? Iya ya. Yang pasti setiap kita bapak ibu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu ketika kita sudah memahami bahwasanya kita ini akan kembali kepada Allah, maka tentunya kita harus juga siap membuat persiapan bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini ibunda kita Ibu Asmawati sudah duluan mendahului kita semua. Kita berdoa, anak-anaknya saat ini mendoakan semoga ibunda ini insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan dalam kuburnya, diterangi kuburnya, dan juga nanti tatkala menghadap Allah mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
insya Allah. Sudah duluan beliau mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Sekarang mak mano kita kaki. Kira-kira kita nak bakal dapat nikmat kubur ataukah malah sebaliknya mendapatkan maaf siksa dalam kubur kita. Kalau kita ditanya, Pak, nak nikmat apa nak siksa? Jawabannya nak nikmat kubur kan. Semuanya kita mengharapkan itu. Maka oleh karena itu, inilah tempatnya kita untuk memuhasabah diri kita. Inilah tempatnya kita hadir dalam majelis kematian seperti ini, majelis takziah seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita ini selalu ingat-ingat. Sesibuk apapun kita dengan dunia kita, sehebat apapun kita di dunia ini, kita kaget bakal nak cari ini juga. Didoakan oleh orang lain, didoakan oleh keluarga, pasti akan mendapatkan seperti itu. Maka oleh karena itu, jadikan ini sekali lagi untuk kita memuhasabah diri kita. Kalau yang selama ini kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita maaf belum terjaga, sholat kita masih galak bolong-bolong, maghribnya sholat, isaknya idah, subuhnya apalagi ketiduran capek, zuhurnya sholat, asarnya terkadang idah. Nah yang seperti ini, mari yuk kita sama-sama, kita sama-sama memperbaiki agar ibadah kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa lebih baik. Karena memang ini tujuan Allah menciptakan kita ke dunia ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas kita bersama untuk selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ibadah makhdoh kita kepada Allah dan juga ibadah ghairu makhdoh. Ibadah amalan-amalan kita kepada sesama manusia. Kita jago ini sama-sama benar-benar. Selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, yuk sekali lagi yang selama ini kita masih lalai, kita mari perbaiki itu semua. Agar jangan sampai kaget maaf ketika kita mau mengakhiri kehidupan kita, atau di saat malaikat Israel sudah ada di hadapan kita, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan kita, dan saat itu juga kita diputarkan oleh Allah tayangan televisi tentang amalan-amalan kita waktu hidup di dunia, perbuatan-perbuatan kita waktu hidup di dunia yang lalai dari perintah Allah, yang banyak melakukan kemaksiatan. Saat itu diputarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditempatkan kita di mana kaget di neraka Allah, juga dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saat itu kita baru ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalau saat itu kita baru ngomong, ya Allah, aku melihat ya Allah saudaraku yang kau siksa, aku melihat ya Allah tetangga samping rumah aku yang kau siksa karena lalai dari menjalankan perintahmu ya Allah. Aku melihat, aku mendengar jeritan-jeritan pilu menahan sakit siksaanmu ya Allah, terdengar di telingaku ini ya Allah. Maka oleh karena itu aku tidak akan sanggup untuk menerima ini. Maka kembalikan aku ya Allah, hidupkan aku kembali. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalau saat itu kita baru ngomong Pak sama Allah, bermohon sama Allah, di mana saat itu nyawa kita sudah ada di lak-lakan, ya tagargar, sama dengan Fir'aun kan, mohon ampunannya ketika laut merah itu sudah berada di sini. Mohon ampunan baru sama Allah, baru nyadari sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Kita hanya tinggal berkata, keluarga hanya tinggal berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kita hanya bisa berkata semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan bisa kita katakan nanti. Dan tentunya kita sekali lagi tidak menginginkan ini. Di saat-saat kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu kita masih bermaksiat kepada Allah. Saat itu maaf kita masih belum banyak berbuat baik kepada sesama manusia. Umur kita yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang, masih sedikit sekali kita pergunakan untuk melakukan kebaikan, untuk menjaga ibadah, masih sedikit. Sedih kita bakal yang seperti ini. Ustaz ngomong baik kayak itu tuh. Katik-katik masalah siksa masalah ini, yo kata kita sekarang. Ya, kalau ada percaya mati lalu. Iya. Kalau ada percaya, ya. Lakukanlah maksiat di dunia ini silakan. Dosa diingatkan lagi laju lah yang ngampuni dunia ini. Buat maksiat laju lah. Takut bu yang mah ini pak. Kalau katik lagi wong yang ingatkan kita, ngajak kita biar kita ini menjadi baik, hati-hati pak. Ngeri gitu. Kenapa? Karena bisa jadi Allah itu sudah ringan dengan kita. Kalau bahasa jelek. Allah itu sudah gedek nian sama kita. Lah dikasih tahu, lah diajari biar dia jadi baik. Masih ada dalam belok ini, tekaknya ya. Lajulah kata Allah. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kata Allah. Allah diamkan mereka dalam kesesatan. Lajulah sekarang. Lajulah kata Allah. Didiamkan baik. Dan kalau lagi menerima kebaikan fi qulubihim marad. Hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak mau lagi menerima kebenaran, tidak mau lagi menerima nasihat, tidak mau lagi, didiamkan oleh Allah. Naudzubillah Pak. Kalau sudah main naudzubillah. Jadi jangan bangga ketika kita banyak nikmat di dunia ini, kita tidak ibadah tenang-tenang baik, hati-hati. Jangan bangga. Kenapa? Karena bisa jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini itu merupakan nakmah bagi kita. Apa itu nakmah? Nakmah itu siksaan yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita takutkan Bapak. Maka oleh karena itu sekali lagi melalui majelis ini, yuk mari kita sama-sama. Jikalau sekali lagi masih kurang sekali ibadah kita, mari kita perbaiki. Jikalau kita selama ini masih kurang baik dengan tetangga, masih galak pemusuhan, ibu-ibunya terutamanya, gara-gara lain jilbab pemarahan, ya. Gara-gara yang tetangga sikok beli kulkas, yang sikok tidak beli lah merotok pula. Kadang banyaknya masalah-masalah seperti ini. Ringan, tapi subhanallah. Kalau kita tidak hati-hati dengan ini Bapak Ibu, itu bisa membawa kita nanti kepada kecelakaan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi melalui momen hari ini kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita, banyak introspeksi diri. Dalam surat Al-Asri paling tidak di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita agar kehidupan kita ini bisa bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita manusia ini kata Allah selalu berada dalam keadaan merugi. Merugi bu kita. Allah yang kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi, Allah kasih jalan. Apa? Illal ladzina amanu. Bagaimana kita selalu menjaga keimanan kita kepada Allah? Iman yang benar-benar tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman yang ditanamkan dalam hati kita, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah yang harus kita jadikan sebagai panutan. Yakin kita dikeluarkan dengan lisan kita dengan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cukup sampai situ iman? Belum. Wa amalun bil arkan. Yang ketiga, bagaimana kita menjalankan
dengan perbuatan, dengan amal apa yang Allah perintahkan, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iman yang seperti ini. Buktinya apa? Tadi kami katakan di awal, sholat yang kita jagoin. Yang kedua apa? Wa amilus salihat. Setelah ibadah kita bagus kepada Allah, jangan lupa wa amilus salihat, berbuat baik juga kepada sesama manusia. Jangan ibadah sholatnya bagus, tapi dengan tetangga dengan manusia, maaf tadi kami katakan di awal, masih galak musuhan, masih galak pilih-pilih kalau berkawan. Ini sama cak aku alirannya meluk datang, kira lain alirannya tak galak datang. Padahal dia dibutuhkan. Dia dibutuhkan, kalau dia dibutuhkan tak apa. Ini tak kata lagi orang lain dia tu lah. Tapi karena lain, beda-beda aliran, kalau itu beda-beda pemahaman, akhirnya dia datang. Ini jangan sampai kita seperti ini. Ingat, semua yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, ilmu apapun itu harus kita amalkan. Karena kalau ilmunya tidak kita amalkan, Pak, putus batas kita baik. Kan ada 3 hal yang selalu mengalir pahalanya saat walaupun kita sudah kembali kepada Allah. Idza mata banu Adam in qata'a 'amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin al-'ilmu yuntafa'u bihi wa waladin salih yad'u lahu. Ada 3 hal yang selalu mengalir pahalanya walaupun kita sudah kembali kepada Allah. Apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Ini yang ada di sini, Pak. Ini bukan berarti mubazir, ini sedekahnya untuk almarhum diniatkan oleh keluarganya. Jadi kita jangan ragu-ragu, makan silakan. Karena apa? Karena ini diniatkan untuk sedekahnya almarhum. Dari anak-anaknya sedekah untuk almarhum, insya Allah ini bisa memberikan kebahagiaan untuk almarhumah, insya Allah. Shadaqatin jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu diamalkan, ajarkan kepada keluarga, ajarkan kepada anak-anak, ajarkan kepada kawan-kawan sesama jamaah, kita diajarkan walaupun kita tahu sedikit, ajarkan. Wa waladin salih yad'ulah, anak yang soleh dan mendoakan. Saat ini subhanallah, keluarga dari Ibu Asmawati, anak-anak beliau ini alhamdulillah saat ini duduk bersama kita, niatnya apa? Untuk mendoakan almarhumah. Semoga insya Allah dengan doa-doa dari anak-anak yang soleh, keluarga-keluarga yang soleh dan solehah, sekali lagi almarhumah ini akan berikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kubur. Yang selanjutnya apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling tegur. Pak Ustaz, lah habislah jadilah ceramahnya dosa panjang-panjang. Ngomong pada aku tutup. Iya. Iya. Jadi terakhir saling ingatkan, suami mengingatkan istrinya kalau belum sholat. Nah itu juga sama, istri mengingatkan suaminya kalau belum sholat. Orang tua mengingatkan anaknya, anak bisa jadi mengingatkan orang tuanya kalau orang tuanya masih lalai. Saling mengingatkan, saling tegur. Untuk apa? Untuk agar kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita sudah berada di jalan Allah, semua keluarga-keluarga kita pada akhirnya nanti insya Allah kita semua akan dikumpulkan. Alhaqana bihim dzurriyyatahum, kata Allah, akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga-keluarga kita insya Allah. Karena apa? Karena keimanan kita dan keluarga-keluarga kita, insya Allah. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita dan keluarga ini insya Allah akan selalu diberikan keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjalankan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kami katakan di awal sholat kita, dan juga selalu bermuamalah, berbuat baik kepada sesama manusia insya Allah. Yang pada akhirnya insya Allah dengan kita ikhlas melakukan perbuatan-perbuatan itu, kita semua sekali lagi tatkala kita mau dipanggil oleh Allah, kita semua kembali dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah, tolong Bapak Ibu jangan disampaikan sama Bapak polisi. Boleh? Bahaya Bu, gara-gara salah ngomong tak buang tuh. Kalau ada sumber dilarang, bolehlah kami numpang mandi. Sekiranya Bapak Ibu senang, insyaallah kita kali ini tak boleh lagi. Insyaallah senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa juga langsung. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pertemuan kita ini akan menjadi pertemuan yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي أسماوتي بنت إلياس وكياgus Ahmad AR bin Abdul Rahim وكياgus Abdul Rahim bin Ahmad وكميسة بنت Haji Jamaluddin وإلياس bin Hasan وميمونة بنت أحمد مرزوقي وسيدي نوربايا بنت كاgus Ahmad AR. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من النيران. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما استغفرنا وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa